Dan saya juga nggak terpikir untuk masuk ke ranah politik. Ya. Yang jelas dulu itu untuk untuk mengembalikan lagi masyarakat itu kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Akang Teteh Sadayana, Akang Teteh rahimakumullah, pada malam hari ini Rabu malam kita bisa memulai Banpol, bincang dan ngopi politik yang perdana. Niatnya insya Allah mudah-mudahan kita ngobrol seperti ini, berbincang sambil ngopi tentang politik, tentang segala hal. Ini niatnya setiap Rabu malam sepekan sekali, mudah-mudahan, kalaupun lebih sering juga tidak apa-apa insya Allah. Dan pada malam hari ini Banpol Perdana ini temanya adalah sesuatu yang menarik, menggelitik, di mana memang bermula dari kekhawatiran, sebenarnya kekhawatiran ketika PKS ini dari generasi ke generasi, tapi banyak orang yang bergabung baru tetapi tidak mengetahui barangkali latar belakang sejarah duluna kumaha PKS teh gitu. Sampai suatu saat saya tergeliti ketika mendengar kisah dari Kang Egi Siman, ketemu waktu itu di pemakaman. Beliau cerita gitu bagaimana dulu saurna sesah cenah dengan saksinya dengan saksi GSC cenah gitu dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua, peristiwa kedua adalah perihal cerita tentang bagaimana kader-kader mengingat almarhum Ustadz Ya'rub Fauzan, Allahu yarham, yang sejujurnya saya tidak terlalu mengetahui gitu ya bagaimana keterlibatan beliau sejauh mana di PKS, tapi ternyata setelah beliau wafat banyak cerita-cerita yang menarik tentang beliau. Nah, itu di antara latar belakang yang barangkali membuat tema ini hadir di Banpol Perdana. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kedatangan dua orang legend, sementara dua orang ya, yang satu orang mudah-mudahan menyusul. Saya perkenalkan saja langsung. Ini beliau adalah Pak Nanang Mansur. Dan sejujurnya Ustadz Abdi kan namanya terang, saya juga baru tahu kalau Ustadz Nanang Mansur ini dulunya adalah merupakan ketua Partai Keadilan Pertama. Leresatnya di ketua ketua DPC Partai Keadilan Kecamatan Banjaran, Masya Allah. Kemudian yang kedua nih yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga ini adalah merupakan ketua DPC aktif sekarang insya Allah. Sampai tahun berapa Mas? Mandatnya sementara sampai 2024. Dan beliau adalah ketua DPC yang keangge ku DPD sudah 2 periode ya Mas sekarang ya. Betul ya Mas ya, periode kedua ya ini ya. Periode kedua, Masya Allah. Nah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan nanti Pak Iif katanya mau bergabung, tetapi untuk sementara silahkan Pak Mansur dipegang aja Pak Mansur. Saya pengen tahu nih, cik Pak Mansur, ngadongeng heula barangkali ngobrol sama pemirsa yang menyaksikan ya, kawan-kawan kita yang barangkali tidak hadir di Cidemang 14. Kita rasanya butuh kisah dari Pak Mansur, cik ari urutan ketua DPC di Banjaran yang Pak Mansur ingat, siapa saja Pak Mansur? Coba. Yang pertama diamanahi itu anak. Terus yang tahun seberapa Pak Mansur teh? Tahun pertama itu 99. masuk politik itu 99 ya. Ya, zaman Partai Keadilan ya. Zaman Partai Keadilan saya diamanati untuk ketua DPC. Dan untuk yang kedua itu Ustadz Muhrom, terus Pak Nuryadi. Juga pernah, tapi sebentar. Terus Pak
Didi, Pak Siap. Didi, terus Pak Iip, dan selanjutnya Adik Di. Mas Didik. Oke. Subhanallah. Nah, sekarang kita sudah agak tahu ya tergambar urutannya. Karena sejujurnya di beberapa nama yang barusan disebut ada yang miss juga di kami gitu ya. Karena kami juga di Banjaran baru tahun 2003. Jadi sekali lagi urutannya Pak Nanang Mansur ini beliau sesepuh di Banjaran, sudah pernah menjadi ketua DPC Partai Keadilan pertama di Banjaran. Kemudian yang berlanjut berikutnya adalah suksesornya Ustadz Muhram Effendi SAG yang sekarang jadi ketua DED ya. Sayang sekali tidak bisa hadir pada malam hari ini karena beliau sudah ada jadwal yang tidak bisa di cancel. Kemudian setelah itu berlanjut ke Pak Nuryadi, setelah itu berlanjut ke Pak Didi Rosadi, setelah itu ke Pak Iip Firmansyah, dan terakhir ke Mas Didik. Apalah tahun-tahun namanya itu gue. Pokoknya itu 99 dan sekarang sudah kalau tidak salah menurut ADART 3 tahun DPC-nya sebetulnya mah. Walaupun kenyataannya mungkin ngikut DPD ya. 5 tahun ya banyaknya ya. Nah, sekarang kita cerita dulu nih di Pak Mansur. Kalau dulu Pak Mansur pertama kali terlibat gitunya sampai akhirnya ditunjuk jadi ketua PK DPC Banjaran, gimana Pak Mansur? Jadi awali dengan kalau dulu pengajian ya. Jadi pengajian gitu. Nah, setelah terbentuk pengajian, istilahnya itu membuat patok-patok dakwah. Waktu itu membuat patok-patok dakwah dulu, dan saya juga nggak terpikir untuk masuk ke ranah politik. Yang jelas dulu itu untuk untuk mengembalikan lagi masyarakat itu kepada Islam yang kapah gitu. Oh, Masya Allah. Jadi pembentukan orang-orang supaya kembali itu kesadarannya ke dalam keislaman gitulah. Pak Mansur teh dulu di PTDI katanya ya? PTDI. Oh, waktu itu masih dinas di PTDI. Dulu IPTN. Ya, IPTN namanya ya. Jadi waktu itu di PTDI itu di PTN ya. Ada pengajian-pengajian gitu. Iya. Terbentuk pengajian-pengajian, setelah itu sehingga di IPTN sendiri itu yang biasanya tidak ada kegiatan keagamaan, tapi karena udah ada kesadaran gitu dari kita itu, sehingga dijadikan tiap Jumat itu ada semacam kultum. Jadi sebelum bekerja si karyawan dikumpulkan tiap eselon gitu. Jadi per eselon itu dikumpulkan ke masing-masing eselon. Disitulah kita bekerja gitu ya, berdakwah lah. Ya berdakwah sehingga ya terbentuklah kesadaran-kesadaran, bahkan lebih meningkat gitu keagamaannya, dan terbentuklah Masjid Habibur Rahman gitu. Waktu itu belum ada masjidnya? Belum. Oh, berarti Pak Mansur mengikuti dari nol ya? Jadi saksi sejarah lah tahu gitu ya. Jadi setelah itu baru. Terus singkatnya gimana ceritanya sampai akhirnya ditunjuk Cina jadi ketua DPC? Jadi waktu itu kita pengajian di IPTN. Terus mungkin karena orang-orang yang di atas gitu ya, udah memprediksikan akan dibentuk ini partai gitu. Sehingga kita ditarik gitu. Ditarik ke Banjaran. Ada yang membimbingnya itu Pak Dedi yang sekarang di Majalengka Kadipaten lah.
Pak Dedi Supriyadi Oh. di Cimaung. Maka kita pengajiannya Cimaung gitu. Tinggalnya di mana waktu itu Pak Mansur? Di Banyaran. Oh, sudah tinggal di Banyaran. Sudah tinggal di Banyaran. Oh iya. Tadinya kegiatan Di di sana, Bandung. di Bandung gitu. terus, Terus sekarang ditarik. pindah. Ya. Nah, setelah ditarik beberapa bulan mungkin, beberapa bulan kemudian kita diajak ke Jakarta Untuk? ke Al Azhar. Oh. Ternyata pas di sana itu dideklarasikan Partai Keadilan gitu. Subhanallah. Nah setelah itu kita mau tidak mau gitu ditunjuk kudu megang gitu. Seperti ada kan di Banyaran. Iya. Pak Jajang Al-Jasari gitu. Terus Pak Yayat almarhum di Cimaung. Gitu. Pak Tarso di Pangalengan. Pak Tarso gitu. Pangalengan. Nah, Seangkatan tehnya. Oh, Masya Allah. alhamdulillah itu. Nah, Arjasari. Al-Jasari Pak Jajang. Oh iya, Arjasari Pak Jajang. Cimaung, Ayah, Banjaran ada. Oh, iya, waktu itu Banjaran Cangkuang masih bersatu sama Banjaran ya. Masih bersatu. Jadi antum tuh 2 kecamatan waktu itu, Banjaran tehnya. Berapa? Jadi sosialisasi gitu kan 16 desa ya? Kecamatan, 16 desa kurang lebih ya. kurang lebih 16 desa. Subhanallah. Tapi yang paling menarik kalau yang pertama itu, yang paling menarik itu kan kita belum punya modal seperti perlu bendera. Terpaksa kadar-kadar wanita mencopot hijabnya. Masya Allah. Kerudung-kerudung mereka langsung dipakai untuk bendera. Tapi saya yang paling ingat itu Itu teh asli itu teh. asli. Bukan dongeng lah, bukan. Bukan. Bener Itu mah itunya. asli. Bahkan saya yang ngumpulkan gitu. Mengumpulkan kerudungnya teh. Kalau Kerudung dulu, putih gitu nya. Kalau dulu itu kan kalau di Banyaran Masya Allah. ahwatnya itu Teh Mina, Oh, almarhum ya Teh Mina. Teh Iin Egi. Oh, Teh Iin, Egi. aya oge Ida mana? aya nama di perumahan Patrol lah. Pernah ke ana silaturahmi Patrol mana? kalau Patrol Al-Jasari Masih ada sekarang? masih ada, cuma dia nggak aktif lagi gitu. Oh, Masya Allah. Gitu. Nah itu yang keduanya Kira-kira kerudung teh terus tuh di sablon itu teh. di sablon. Saha nu nyablonna? Dibuat bendera gitu. Nu Kalau nyablonna dulu itu ada di DPD gitu. Oh, tukang nyablonna teh. Tukang nyablon gitu. Bahkan kain mah di Oh, kain dikumpulin gitu. dikumpulin dulu kerudung gitu. disablon. Baru disablon gitu. Masya Allah. Ya itu naon Berkesan ya. itu kesannya waktu dulu. Terus yang keduanya itu terus yang keduanya itu kita mengadakan privat gitu bukan privat namanya untuk pelajar teh Bimbel. Nah kebetulan itu yang megangnya itu Pak di Cipeuneuh teh Rosid, anak muda, dia itu ke ininya teh bagus gitu ke anak-anak mudanya teh. Ke karakter ke sekolah teh sehingga dia yang mengajar, bahkan teh itu teh Jamil nih Telia. Oh, udah waktu itu mulai udah terlibat. Oh, waktu kuliah ya Telia masih kuliah. Masih kuliah. Oh. Yaitu sehingga ya bisa pemudanya bisa digerakkan waktu itu sehingga bisa lumayan lah. Lumayan ya, ada jadi dukungan. kader-kader gitu. Pak Rosid masih ada sekarang? Insya Allah ada kalau nggak salah mah. Anak Seumuran. belum lagi Seumuran kan? buka semula antum palingnya. Oh gitu. Ya masih muda. Duh, Masya Nah, Allah. Nah ini ya di antara maksud kami ingin menggali seperti ini juga ternyata kan banyak sebenarnya orang-orang yang bersama kita dulu ya. Tapi mungkin ayeuna kirang aya nu kurang terperhatikan lah, kurang terini lagi ya. Silaturahmi. Ya, Masya Allah. Bagus sama situ. Terus waktu itu
kalau urusan berarti pas setelah menjadi ketua DPC itu sudah mungkin sudah langsung masuk dekat-dekat pemilu ya, mau kampanye waktu itu. Jadi urusan-urusan nyablon bendera, terus ngurus apa lagi waktu itu? Nyari saksi paling ya? Nyari saksi. Kumaha tah nyari saksi? Ketua DPR kumaha? Kalau ketua DPR waktu itu komplit atau belum? Belum komplit, paling setengahnya waktu dulu mah. Oh. Dan emang kan saksi juga bisa ngambil di daerah lain waktu itu mah. Oh, iya. Pakai kartu Iya. Kartu. Sekarang juga masih bisa sebenarnya ya, dari daerah lain juga bisa. Masih bisa. Oh, tapi struktur waktu itu belum, ketua DPR juga belum komplit ya? Belum komplit. Setengahnya paling ya. Tapi kalau untuk saksi itu insya Allah waktu itu bisa Terpenuhi. gitu. Masya Allah. Terus Gimana itu caranya Pak Mansur bisa mendapatkan orang itu? Bagaimana? alhamdulillah kalau waktu itu mungkin karena kita bergeraknya pemuda-pemuda itu kan di bawah Kang Rosid. Yang itu privat itu, terus ada juga simpatisan seperti saudaranya Ya'rub yang jualan kursi Faisal. Nah, Faisal mah sampai dia jadi ini motoris ya yang saudara almarhum Ya'rub yang Kayaknya nih hayana. Iya, di daerah Mas. Ya, di Damar Mas itu. dia yang ini yang naon gitu sebagai motor barisan teh itu. Masya Allah. Tem barisan teh. Iya. Awal teh itu Faisal teh. Faisal. Bahkan dengan Arub teh lebih dekat dulu dengan Faisal. Oke. Faisal teh sampai ke dia. Sebelumnya itu Kakaknya dulu, kakaknya. Bukan sepupu lah. Terus saya ingat Pak Mansur waktu itu capaian suara PK di Banjaran gimana? Memenuhi target yang diharapkan dari atas atau kurang? Bisa masuk kan dari atas itu bagaimana yang pertama itu supaya kita bisa ikut lagi. Oh iya. Bisa ikut lagi. Electoral threshold ya gitu. Yang jelas kita targetnya itu aja waktu itu namanya. Targetnya gimana caranya supaya kita bisa ikut di dalam pemilihan umum berikutnya. Walaupun sebagaimana yang kita tahu akhirnya mah kita juga secara nasional ya tidak lolos RT waktu itu ya. Tapi Banjaran mah udah cukup lumayan waktu itu ya. Lumayan. Masya Allah. Terus sampai berakhir tahun berapa Pak Mansur teh jabatan teh? Pas menjelang PKS mungkin ya. Pergantian ke PKS. 2004. Baru beralih ke Ustadz Muhram teh. Oh gitu. Siap. Nah sekarang coba pindah dulu ke Mas Didik. Dan ini sudah hadir alhamdulillah. Geser. Baik, enggak baik. Ini kita menggunakan perangkat yang ada dulu Pak Ip, sederhana, Ngariung. Ini mah Pak. Siap. Ya. Ini jadi dari sejarah panjang Pak Mansur tadi, setidaknya kalau saya sih sederhananya ya kita tarik dulu cepat ke masa sekarang. Banyak hal barangkali ini para mustami ya, di sini ada Pak Uus, Pak Yusuf dan kawan-kawan. Setidaknya ya ini kalau menilik sejarah yang lalu itu berarti kita kan patut bersyukur gitu. Bersyukur luar biasa gitu dari kondisi yang seperti itu keadaannya gitu ya. Sekarang kondisi PKS di DPC Banjaran itu kalau saya tidak khilaf Mas sudah juara kedua ya. Urutan kedua perolehan suara terbanyak gitu ya di pemilu 2019 lalu dengan pasukan mungkin yang sekarang Mas sudah merata ya, luar biasa Masya Allah. Nah dari Pak Mansur beralih dulu ke Ustadz Muhram yang sayang sekali tidak bisa hadir karena beliau ada ada jadwal yang tidak bisa di cancel. Setelah itu ke Pak Nuryadi dulu atau langsung ke Pak Iip? Pak Didi. Langsung Pak Didi. Saya pernah merasa Pak Nuryadi dulu enggak?
Pernah di struktur tapi nggak jadi ketua DPC. Oh enggak. Oke. Jadi Ustadz Muhrom satu periode, Terus Pak Didi. lanjut langsung ke Pak Didi Rosadi satu periode juga. Satu periode lanjut ke Pak Ip. Tah, cepengan Pak Ip. Saya ingat Pak Ip dari tahun berapa Pak Ip teh waktu itu? Wes kalau ditanya tahun saya suka lupa ya. Era ngurus saksi pemilu tahun berapa? Pokoknya mah gubernur lah 2008. 8. Oh, 2008. pas waktu itu ya. Ya, pada waktu itu gubernur udah 2008. Kalau pilkada 2005 di Dodarus terlibat nggak? Enggak, masih di Balai Endah. Oh, Pak Ip masih di Balai Endah? Balai Endah. Oh, masih orang Balai Endah ya? Masih orang Balai Endah. Pindah ke Banjaran? Pindah ke Banjaran sekitar 2000 berapa 2006 mungkin ya. 2006-an mungkin ya? Ya. Oh, berarti 2006. karirnya bagus Pak Ip. Pak Ip mah pindah langsung jadi ketua DPC. Saya pindah ke sini 2003. Beda cerita itu. Itu karena kita bukan pemilihan langsung ya. Jadi pemilihan secara ditunjuk gitu. Masya itu Allah. itu Iya, berarti antum mah pindah ke Banjaran, tidak ke lama Banjaran, langsung tidak jadi lama. langsung diminta jadi ketua DPC ya. sebenarnya kan saya juga ketika Ustadz Muhrom ditarik ke CD, kan saya pernah jadi sekretaris CD. Sekretaris CD masih kantor CD suka rapatnya di di Nambo, bukan Nambo tuh di Bojong Pulu Bojong. Iya, Bojong. Anu banjir teh Bojong. Oh, di Paji Rahmat. Nah, itu. Waktu sekretaris CD, Sekretaris CD. CD-nya Ustadz Muhrom. Ya. Oh. Jadi kan sebelumnya Pak Bambang kan, ketua CDT. Pak Bambang pernah jadi ketua CD, saya sekretarisnya. Bambang mana? Bambang Nugraha. Ketua CD mana? 7. Saya setuju genep dulu mah. Oh iya kan itu Balai Endah. Dulu mah juga tuh dengan Balai Endah. Asli. Asli kan saksi itu. Oh, sebentar. Pernah Jadi Bambang dapil Nugraha. ini teh pernah bersatu dengan dapil sana. Pernah istilahnya kan belum dipecah gitu. Kemudian ketika pecah, kemudian dia Ustadz Muhrom saya jadi sekretarisnya. Tuh, nya munteun mah kaliwat sejarah seperti ini teh. Tapi bersatunya sama Balai Endah aja mungkin satu kecamatan ya, Balai Endah, Pamengpeuk, Arjasari. Ya, gitu. Ciparai beda lagi. Ketua CD-nya waktu itu Ustadz Bambang, antum sekretaris. jadi Ketika dimekarkan, karena Pak Ip sudah pindah ke sini, Pak Ip lanjut sekretaris Ustadz Muhrom. Nah, gitu. Itu masih saya ketika itu rapat dengan Pak Didi kan gitulah. Pak Didi, Pak Tarso, terus Pak Ustadz Irianto, Pak Yanto, iya, Pak Yanto Cimaung. Ipin, ketua DPC-nya tuh. Oh, Sari. Ya. Nah, Terus itu lagi ini. Kemudian Pak Didi dari DPD ada pemilihan. Pemilihan itu di gedung itu Pak, di masjid apa itu? Al-Husain itu yang Al-Mukhlis. Pemilihan apa ini itu? saya suka lupa wae kalau nama itu. Pemilihan DPC. Jadi pemilihan DPC itu diawali itu yang secara terbuka itu di zaman saya. Oh. Saya belum jadi ini. Cuma kemudian ada rapat biasalah. Kemudian dari Pak Dedi dibuka itu surat penunjukan dari DPD. Nah, itu walaupun ada proses siapa yang kapabilitasnya ada lah ada. Oh. Itu Iya. Berarti kurang lebih era ini menghitung-hitung berarti pokoknya di Pilgub HD itu sudah terlibat Pak Ip sebagai ketua DPC. Ketua DPC. Tahun pertama kira-kira itu? Tahun pertama. Atau tahun kedua? 2000. Iya. 2008 ya. Pilkadanya 2008. Dari 2007 mungkin ya, Pak Ip ya. 2007. Berarti cuma 1 tahun ya di juga jadi ketua DPC. Enggak, sampai 2009. Berarti Pileg 2009 ngurus saksi gitu, ya? Ngurus saksi. Ngurus saksi 2009, iya. Pas berarti 3 tahun memang. Kalau ini mah kalau menurut ADRT ya, 2007, 2008, 2009 mungkin lah gitu kira-kira. Ya, masih. Pokoknya dua pemilu berarti Pilkada sama Pileg ngurus. Pilkada Pileg. Pileg ngurus. Pilkada sama Pilgub ya? Pilpres mungkin ya. Zaman SBY Pilpres. ngurus. Waktu itu udah enggak ya? Itu 2014. Udah enggak. 2009. 2009. Dari 2009. Udah itu ketika timnya tuh kan Iya, sudah pergantian. di mungkin. Balai Endah kan pertemuan besarnya. Gitu. Tapi udah enggak ngurus Pilpres ya.
Yang seangkatan sama Pak Iip, jadi ketua DPC waktu itu siapa saja? Kecamatan lain? Ketua DPC itu Ingat? Cimaung Pak Yanto. Pak yang enggak udah ganti. Oh. Udah ganti. Ahmad Kurnia. Ya, Ahmad Kurnia. Satu kemudian masih Cangkuang. Sebel teuing ya tanya. Enggak, udah terpisah. Kalau di zaman saya itu udah terpisah Cangkuang tuh. Yang zaman ini apa namanya apa? Setananang nih yang paling luas nih, Banjaran yang paling luas. Ya, kalau saya sudah dipecah. Jadi tapi kalau di runut sejarah lupa ingat gitu ya. Karena ini kekurangan saya itu. Iya, makanya ini teh Pak Iip kita bikin rekaman ini tuh dalam rangka yaitu supaya tidak terlalu jauh dan luar biasa, Masya Allah. Kami juga tadi baru tahu gitu ya bahwa ada sejarah pernah bersatu dengan Balai Endah asli. Kita juga ngeblank. Padahal ini sesuatu yang yaitu tadi niatnya mah kita kan dengan mengenal sejarah kita patut bersyukur dengan segala perkembangan yang ada gitu ya, Masya Allah. Ketika kantornya di Balai Endah kan. Itu sebelumnya kalau PK mah di Bojong Soang ya. Bojong Soang. Kemudian pindah ke Balai Endah. Balai Endah di mana? Balai Endah ada nyewa kita banjir kan itu. Terus pindah lagi kan Balai Endah tuh. Bukan di Cigado itu bukan? Bukan. Bukannya ada Cigado mah setelah Katapang. Cigado sebelum Katapang ke Balai Endah. Ya. Oh. Sebelum ke Katapang tuh Balai Endah. Tapi Balai Endahnya masih Balai Endah yang jalan apa itu ya? Pokoknya yang jalan tembus itu. Balai Endah. Nah, di sana ke Katapang ke Balai Endah lagi, Balai Endah pindah ke Balai Endah yang sekarang. Iya, oh. Masya Tuh Allah. kalau disebut walaupun saya sebenarnya kan banyaknya sih bergeraknya di Poswan dulu. Karyawan ya, buruh ya. Dulu. Jadi ketika jadi karyawan di Poswan. Pak Iip teh di mana gitu? Hah? Pekerja apa? Fengtai. Asli ngeblank. Di Fengtai Pak Iip teh pernah. Fengtai, kemudian kan Poswan ngebuat tuh. Grup apa? Iya kan sama saya juga. Ada Pak siapa yang di Ramatek gitu, sama dengan yang almarhum nih siapa? Pak yang Ramatek, kemudian yang ketuanya Pak Wahyu Diono. Iya, ketuanya Pak Wahyu Diono. Nah, itu saya sekretaris waktu itu. Zaman Poswan ya sebenarnya. Aktif banget betul. Nah, itu di Fengtai tahun berapa? Ya. Pak Iip berhenti dari Fengtai tahun berapa? Tahun 2004. 2004. Ya. Loh, atau berarti sebelum jadi ketua DPC itu mah. Emang belum sebelum kan saya 2006. Iya. Tapi backgroundnya itu ya, aktifnya di Poswan lama. Poswan di karyawan gitu ya. Di karyawan. Waktu itu kalau kader mah di mana wae. Waktu itu resign sendiri dari Fengtai. Resign. Karena usaha. Bosen we. Bosen sih ya. Yang ngarawasan we jadi Primen punya usaha sendiri kan itu. Masya Allah. Walaupun ya merasakan bagaimana baik ketirnya ya. Beraninya ngambil keputusan. Masya Allah. 2004 lepas dari Fengtai. Berarti mirip, saya juga 2004 dari Unilon tuh. Tapi juga Pak Iip abdi heulanya. Itu mau usaha masing-masing. Tapi kembali ke laptop masalah di Banjaran. Iya, siap. Kalau secara saya berinteraksi dengan PKS itu sebenarnya sejak dari kuliah gitu. Geningan. Jadi pas saya juga waktu ke Al-Azhar apa namanya? Bukan ke Al-Azhar. Oh, hadir juga Pak Iip. Hadir. Oh, keren. Bukan warga kabupaten. Bukan, saya masih ke mahasiswa itu. Mahasiswa cuma disuruh datang ke Leuwi Panjang ke Jakarta aja. Ternyata saya satu bus dengan orang PTDI. Saya juga sebenarnya waktu itu diajak, cuman masih putih abu, masih unyu-unyu kelas 1 STM waktu itu, kelas 1 STM. Dan orang can boga modal hari pertama dari saya teh hoyong. Itu udah dikasih piagam waktu. Piagam apa? Piagam iya dari Al-Azhar itu dikasih apa itu kenang-kenangan itu semacam piagam Tiap orang. Masya Allah keren. Oh. Cuma dipinta Pak Haji Cucu sayang
waktu sebelum begitu. Setiap yang hadir, kenang. Ya, macam sertifikat gitu. Anak dikasih. Yang PTDI mungkin ya hari mahasiswa mante. Oh, entenya aja beda-beda. Tapi ini menarik. Jadi ada ininya. Ada Masya piagam Allah, gitu. betul. Jadi ada kenangan lah. Kenang-kenangan. Ahlul Badar. Justru eta sayangna dipinjam. Ya bukan Teu deui ya, teu deui. Padahal eta mun dieukeun sih. Tapi Pak Mansur merasa bangga lah. Bangga gitu tuh. ya. Tapi Jadi, menarik ini. jadi ketika ya pertama beda aura ya. Auranya beda. Oh. Auranya luar biasa. Waduh, Masya Allah. Iya, kita bahkan Jadi cuma kan nonton yang pertama, di video aja waktu itu. Rata-rata kita tidak tahu apa gitu. Ya, sama dah. Pokoknya mau datang ke Jakarta ke Al Azhar gitu. Siap gitu. Itu saya juga nggak tahu harus dengan siapa. Dan nggak disebutkan ke grup apa enggak. Pokoknya ke lebih panjang kesana aja. 98, Mas. Tentu Ya. alhamdulillah itu. 98. Dengan PTDI bareng semua satu bis. Jadinya satu bis di Lebih panjang. sampai ke Al Azhar. Oh, berarti itu mah bisnya bukan bis pariwisata. Bukan bis, di lebih panjang. Barengan gitu. Pas tahu-tahu kemana? Sama Al Bis Azhar. umum, berarti bis umum. Bis umum. Masya Allah. Ini masing-masing juga kan. Dahsyat. Tapi intinya ya pengalaman ya. Iya, Masya Cerita. Allah. Jadi ketika Ustaz Dadang cerita ya ingat juga dulu teh masih mahasiswa di sana naon ya bukan ke Jakarta sana di Al-Azhar rame ya. Masya Karena Allah. datang. Tapi udah tahu itu teh masalah politik. Enggak. Tahu-tahu deklarasi. Soalnya tahunya kan cuman ikut ngaji aja gitu kan. Masya Sama Allah. seperti aneh gitu. Bingung ngaji unggul. Apa itu teh? Partai gitu. Masya Allah. Cacanya generasi baru Pak Usma. Kalau dirunut ke belakang sejarah panjang gitu. Iya. Kalau Masya Allah. saya memang mengetahui berinteraksi lah Siap. dengan itu kan dari tahun 93. Tapi waktu Pak Ip jadi ketua DPC di Banjaran waktu itu kondisinya gimana Pak Ip? Apa sudah enteng gitu? Ketua DPR sudah kader sudah banyak, Kader kalau disebut banyak mencukupi. lahnya, kalau disebut banyak enggak Iya. juga. Tapi alhamdulillah ketua DPR-nya sudah disiapkan ya. Pada apal enggak siapa aja ketua DPR-nya waktu itu? Hampir sama saja sih. Kayaknya tuh ketua DPR itu terus ya. Jadi Yang ingat hampir siapa tidak ada aja? perubahan gitu ya. Hanya Beberapa gitu. Siapa aja yang inget siapa aja sok? Wah sih Ujang Sobirin gitu. Wah itu. Ujang Sobirin. Itu maskot tuh. Dari dulunya. Wah, masih Pak. Terus Pak Us dua Uusnya. Dua Uus teh. Ada Uus. Uus ini sama Uus Mekarjaya. Mekarjaya gitu. Tapi Pak Uus ini antum pernah ketua DPR-nya Pak Ip? Oh iya betul udah jadi ketua DPR berarti. Terus kan marga huripnya masih Pak Somali. Oh Pak Somali masih. Nah, yang Kiang Rokenya ini Bukan Pade ya. bukan. Aduh, lupa lagi tuh. Sanes. Masih Yang roketnya kan pas Somali di ya nya diperbantukan. Perbantukan. Itu Pak Pak Herman yang ke Kalimantan itu. Oh Abu. Nah, jadi kan sebelum Abu Herman itu Pak Somali. Yang roket. Oke ke Pak Somali kan untuk diperbantukan ya. Iya. Karena kan belum ada. Masya Allah. Gitu. Tuh era-era Dan begitu. yang Kamasan itu waktu orang ini ya, bukan Dani, bukan lupa lagi tuh. Yang punya Ada punya yang warung di yang depan. punya warung. Di depan Iya, ya. warung makan. Ingat saya tuh. Oh itu pasar. Harry gitu. Pokoknya mah itu kalau ditanya saksi Harry. siap. Kalau ditanya mana gitu. Ayah pegawai desa gitu. Oh pekerjaan desanya. Siap. Dekat dengan desa gitu. Ternyata C1 lengkap. Oh, saksi. Pak ini Pak, mengalami ya. Hari ini mengalami. Jadi sebenarnya tidak ada begitu banyak perubahan. Jadi Wah. Usep. Oh, Ya. Usep. Jadi Usep juga ada duanya. Masih ada Pak Usep sekarang? Terakhir teh. sakit. Oh, innalillah. Jadi Ya. Udah ketemu terakhir teh. Jadi kan kalau disebut lebih enteng sebenarnya dibandingkan dengan Pak. Oh iya. Meneruskan ya Pak Ip ya. Meneruskan dari Ustadz Murom, kemudian Pak Didi, Oh iya. kemudian saya itu sudah terbentuk. Siap. Zaman
Ustadz Muhrom, anak pernah cari-cari yang itu ada Pak Aos yang di sana. Di ngirayan Pak Aos kali itu. Ingatnya kali itu. Jadi Ustadz Muhrom teteh. Masih nyambung cakuan. masih. Kalau orang-orang Ustadz Muhrom masih nyambung. Oh iya. Pak Aos Wiharjono ya, Bandasari sebenarnya. Jadi kan kalau sebenarnya sih yang seneng teh itu sebenarnya kan di bab jalan-jalan wae nya. Bukan pemilu jalan-jalan healing. Pokoknya mun pemilu teh healing. Jalan we. Sampai saat ini walaupun sudah mulai ini ya. Kalau dulu itu seneng jalan tuh. Kalau pemilu itu berarti jalan. Gitu. Itu jalannya dari apa Pak Dikdi, Pak banyak lah, paling ketua DPR. Jadi ke zaman saya itu lebihnya seperti itu sebenarnya. Masya Allah. Ya, kata mah dulu mah DM berarti. Iya. Tapi kita mah DM mah healing we. Gitu. Ngabring-ngabringan. Ngabring we. Jadi kan prinsipnya ketika orang melihat tuh kalau banyak akan tertarik. Gitu. Tapi kalau sedikit ngabringnya, Iya. nah, itu kan rame ya. Waktu itu alhamdulillah gitu. rada banyak-banyaknya. 20 gitu ngabring gitu ya. Ada ini program spesial yang Pak Ip ingat tuh waktu zamannya atau DM itu. Sebenarnya kan kalau disebut program khusus sih tidak adanya sebenarnya. Tapi karena memang kan kita tuh kan belajar organisasi itu memang tidak mudah gitu ya. Kita mengarahkan, membuat satu tujuan, membuat satu kegiatan itu nggak mudah. Karena memang kita juga memiliki masing-masing mempunyai kegiatan. Siap. Yang akhirnya menurut saya masih ke partai itu memang masih kesannya nyambi gitu. Yang penting ada. Iya. Gitu. Walaupun saya coba, kita buatlah sekretariat gitu ya, nyewa itu. Oh. Sekretariat nyewa yang di dekat masjid Al Mukhlis. Oh iya, zaman Pak Ip pernah itu teh ya. Itu nyewa karena apa? Kita butuh tempat. Ruko waktu itu ya. Ruko. Oh iya, itu. iya benar. Itu dari iuran dari apalah. Yang progresif dari Pak Ip itu sekarang saya jadi ingat, oh iya Pak Ip itu pernah mengupayakan punya sekretariat itu sana. Untuk pilgub karena kan mau tidak mau kan harus, kita tidak ingin merepotkan rumah orang ya. Masya Allah. Jadi makanya kita nyewa aja. Siap. Walaupun dalam keterbatasan. Masya Allah. Terbatas kita juga yang penting ada dulu base camp bisa kita kumpul di sana gitu. Tapi jadi ada ya. Jadi walaupun itu tidak 1 tahun, cuma 8 bulan. Zaman Pak Mansur ada sekretariat waktu itu? Di rumah. Di rumah. Jadi kumpul-kumpul di rumah. Ya. Zaman Pak Muhrom? Enggak tahu ya sekretariat di mana ya. Nah, itu biasanya di rumah ketua DPC nah ya. Begitu ya. Kalau di saya tuh nggak di rumah saya. Betul. Saya lebih banyak di rumah. Soalnya waktu itu teh ayah orang Cintasihnya kalau ada acara teh bikin kaos, orang bikin sablonan, nyablonan kaos gitu. Oh, di rumah Ustadz Muhrom. Di rumah Ustadz Muhrom kan panggung kene. Nah ini jadi anggaplah sebenarnya agak era modern nih Pak Ip berarti udah mulai begitu sekretariat. Karena tetap jadi ketika finansial itu penting. Jadi bukan finansial tidak penting, finansial penting. Ya, Masya Allah. Jadi dengan keterbatasan yang ada itu, alhamdulillah itu tidak minus gitu. Masya Allah. Pak Didik kayak lebih. dan bisa pada saat itu bisa merapat teh. Ayo orang ke Panyaungan. Nice. Ayah. Gagah itu. Oh gitu ya. Sering kan itu. Panyaungan. Berarti mulai adanya itu berarti. Tapi memang kan sebenarnya kan Oh, bendahara ya? Oh antum? Oh Pak Sidik itu bendahara. Oh pantesan pintar. Dani Kamasan. Oh iya. Yang sekarang tidak boleh disebut namanya. Siap. Oh iya. Oh ini berarti anak-anak muda waktu itu progresifnya keren. Jadi kan mau tidak mau kan era modern berarti mulai era modern. Hanya ketika kita sekarang memiliki peluang sebenarnya. Cuma ternyata kita tidak bisa menangkap gitu.
dulu juga itu juga kan atas bantuan dari Pak Jajang juga. Ketika itu tapi itu masih zaman CD kan? Oh, Pak Jajang Ya, waktu. zaman CD. Kalau DPC itu banyak hal yang apa ya istilahnya mah, ya dari iuran anggota, kemudian ada beberapa kegiatan, Iya. kemudian ada beberapa reses gitu ya. Oh, menarik. Iya. Jadi kan mau tidak mau kan itu pengaturan ya, pengaturan. Ada sesuatu gitu ya. Ya, kemudian ada juga dari ya istilahnya dari DPD ada. Kalau di Pak Haji Rahmat itu sekretariat di Pak Haji Rahmat berarti sampai era Ustadz Muhrom ya? Era Ustadz Muhrom masih ya? Iya. Oh iya betul. Ya itu dah ya Siap. ya finansial itu. Jadi jangan sampai gini. Nggak perlu gitu. Kalau Siap, perlu siap. ketua DPR digaji semua. Amin Pak Ip. Sepakat Pak Ip. Saya Karena bukan apa-apa. Mereka itu di bawah ujung tombak luar biasa gitu. Saya sepakat Pak Ip, dan sejujurnya kemarin baru diperlihatkan buku oleh Teh Lia, nggak sengaja gitu saya lihat zoomnya istri. Ternyata ada bukunya tuh, apa, jihad dengan harta gitu, berjihad dengan harta gitu. Saya juga terus terang belum baca, tapi jadi penasaran gitu Mas, bahwa ternyata memang kita harus berhusnuzon kepada kader-kader yang nampak gitu ya, nampak kesibukan, keseriusannya dalam berbisnis, dalam berusaha, bisa jadi karena punya motif yang sangat kuat gitu, mungkin ya setelah membaca buku Jihad dengan Harta itu, dibanding saya terus terang hanya rada seolah-olah rada hari-hari gitu karena urusan keuangan kalau naon teh, bukan merasa tidak perlu, bukan, tetapi secara insting, secara motivasi, secara apa, nampaknya perlu sih baca buku itu. Nah kalau Pak Ip saya lihat berarti sejak dari ketua DPC dulu sudah motivasi dan kesadaran itunya sudah begitu tumbuh. Dulu pernah bikin koperasi? Koperasi belum sih sebenarnya, sampai ke koperasi. Bikin koperasi, mau bikin Baru Pak Nuryadi. Nuryadi. Itu mah waktu itu ada bantuan ya. Waktu bantuan Amanah, apa ya. itu? Amanah, Kan Yayasan Yayasan Amanah. Amanah dibentuk udah kan. Udah terbentuk bagian pemasaran segala macam. Oh, bahkan waktu zaman Ustadz Muhrom juga, yang waktu Kriswan dengan aktif kene Kriswan. Zaman Ustadz Muhrom ternyatanya. Iya. Ada apa? Waktu itu bendaharanya Pak Arif ya. Pak Arif bendahara ya. Ada keliling tuh naon teh, beas nukal itunya sebenarnya waktu dulu ya pernah ya. Masya Iya, Allah. tuh Baksana. Waktu antum sudah berjalan ya itu ya. Oh iya, Kriswan masa zaman antum ya. Oh. Itu Kriswan. Terus Ya. Dadan. Ini sengaja kita sebutkan nama-nama yang spesifik. Mudah-mudahan orangnya nanti nonton. Ya kita juga mengingat gitu ya, mengingat amal bakti beliau, jasa-jasa beliau. Ya secara sederhana saya ini kan berarti mungkin gitu ya, era yang nampak-nampaknya mengarah ke modernitas PKS nih zamannya Pak Iip, dan Pak Iip berlanjut suksesornya ke Pak Dikti. Pak Didik. Pak Didik. Coba sekarang ke Pak Didik. Pengen cerita. Oh ya, Mas Didik, Masya Allah. Dan saya terus terang, kami baru nyadar bahwa Mas Didik tuh pernah jadi bendaharanya Pak Iip sebelum jadi ketua DPC itu. Iya. Oh, asli. Cuman tahunnya Blank. lupa. Tahunnya lupa juga ya sama ya. Sama. Iya, Barengan barengan kemarinnya. Iya, bareng. Tapi ingat nggak waktu awal menjabat jadi ketua DPC era tahun berapa? 2015. 2015 Iya. ya. Oh, tuh. 2015. Berarti Pak Ip agak panjang kalau ikut pilkada. Kecuali kalau pilkadanya 2013 yang HD. Yang HD ya. Bukan HD, yang Memang periode 2. mengalami gubernur. Wah, ini mudah-mudahan kayaknya kalau Ustadz Muhrom hadir beliau ingat tahun-tahunnya kayaknya. Gitu. Nah, ini kalau Mas Didik ya, Masya Allah, dari 2015 ingat ya, jadi ketua DPC 2015, kemudian 2020 ya ada ini lagi ya, ada pengangkatan lagi ya. Berarti sekarang kan lagi tahun berjalan ya, menuju 2024 ya, periode kedua sekarang. Masya Allah. Nggak tahu periode gua apa ketiganya. Periode 3 kayaknya. Soalnya waktu itu tahun 2000 berapa itu? 2015. 2019 apa? Itu tak ada ini lagi. Ada Apa pemilihan namanya? lagi, muscab. Kalau nggak salah bukan muscap. Jadi dari DPD kan ada ini lagi. Oh, Jadi perpanjang. Nah, ketua iya, DPD iya. cuma diperpanjang. Oh. Nah, yang
yang waktu itu yang Kemudian ada muscap apa? lagi. Ada muscap lagi. Nah ini karena Mas Didik ini aktual, Mas Didik dulu awal ke Banjaran tahun berapa? Nah, kalau dari Bandung itu gini, saya kan Oh. udah ke Bandung itu 2005, 2000. Asal dari mana Mas? dari Jawa Timur, Madiun. Madiun. Mungkin ada yang Masya nonton ya, Allah. orang Madiun ya. Oh ini contoh berhasil orang rantau. Ketika Masya di Allah. Bandung itu orang pertama kali kader yang ketemu Kang Yudi yang sekarang jadi anggota dewan itu. Yudi, Kang Yudi. Kota Bandung. Oh iya iya iya. Siapa? Ada Iya. nanti di Iya Facebooknya iya iya Kang betul, Yudi. saya suka lihat di Facebooknya. Oh. Itu pertama kali orang yang saya kenal. Hmm. Saya pindah ke Banjaran itu 2009. 2009. Komplek itu 2009. Oke, Nah, oke. 2009 itu Kalau proses interaksi dengan partainya berarti udah dari Kota Bandung. di Kota Bandung. Oke, siap. Kalau sebelumnya mah inilah kurang ini gitu, Iya, di Bandung siap. aja. Siap. Serius. Nah, 2009 itu pindah ke sini suruh menemui Ustadz Muhrom. Nah, pas jalan-jalan Muhrom ini sih kan iya lihat kan dulu mah apanya lain WA-nya. BB gitu apalah gitu. Oh iya, oke BlackBerry. Ini gitu. Nanya-nanya, "Pak, tahu nggak rumahnya ini?" gitu. Iya. Oh, ini mah orang Banjaran gitu. Orang Banjaran mana? Belakang pasar gitu. Oh, cari gitu. Pas pertama kali kenal nggak pernah ketemu, soalnya DM teh apa? Sabun biru. Hah? Motornya sabun biru. Kan, Suprapit. Masih ingat. Nah, ketika ketemu Ustadz Muhrom, ya udah we dari situ. Masya Allah. Pertama kali ke sana, langsung besoknya disuruh kumpul di alun-alun. Pertama kali kenal itu Pak Yusuf, terus siapa ya? Pak Tohir. Karena yang nyamperin itu duaan itu, ada lain kayak Paus nggak tahu nggak kenal. Orang mana? Acara apa waktu itu ngumpul jalan DM. Oh. 2009 mau pemilu mungkin ya? 2009 itu mau pemilu ya? Iya, mau pemilu memang. Iya, gitu. pileg. Oh. Pandangan saya kalau waktu di Bandung kan saya mah di Jejerahnya. DM mah tuh sekecamatan masa ini ya gitunya. Diajak kemana dulunya? Ke atas pokoknya diperkenalkan sama Pak almarhum Pak Yarub teh. Jalan-jalan ke atas ke nggak tahu Marga Hurib atau ke daerah yang Kerjaya. Karjaya kalau nggak salah teh. Masya Allah. Gitu kesan pertama teh DM teh kayak gini gitu di Banjaran gitu. Gitu. Itu kenangan pertama itu. Masya Allah. Berarti setelah itu ngikut aja terus sama Ustadz Muhrom ya? Ngikut Oh, jadi beliau itu guru dari awal pindah ke Banjaran sampai ke Ayeuna lah. Barakallah. Nempel ke beliau mah udah Barakallah. panglamana lah gitu. Jadi 2009 itu teh ya? Iya. Siap. 2009. Terus waktu dijadikan berarti karir pertama di Banjaran tuh bendahara Pak Iip? Belum. Belum. Jadi Pak Iip berarti barengan ya ketika ketua DPC itu anak jadi bendahara teh. Lupa tahun berapa. Iya, berarti sekitaran 2010 tiga nama. Nanti harus diverifikasi Pernah, lagi. terus kan awal-awal tahunnya. jadi tahu 2009 teh. Disuruh sama almarhum teh di saksi pang atasnya di daerah Pemoyanan gitu. Sama Pak Yakrub. Gitu. Ya, pokoknya antum jadi saksi di atas gitu. Pulang anak bablas ke itu pernah kemana itu? Ke Marga Hurib gitu nya. Cimaung gitu. Neglasari, ke Neglasari. Turun, anda mah belok ke sana. Ya itu. Jadi ke sana aduh bingung itu. Ya ke sana gitu. Aduh. Ya. Mau ke Banjaran Pak, akhirnya dianterin orang sampai ke Sinang Panon, pulang lagi. Masya Allah. Itu kenangan terhebat. Masya Allah. Makanya kalau ada yang dari kota pindah ke Kabupaten Bandung, kudu siap-siap. Ada kesan Ajak tersendiri ya. jalan-jalan pokoknya mah. Gitu. Memang betul ya, kultur beda ya. Iya. Kalau di kota mah mungkin padat penduduk, di Iya, sana aja deket. gitu ya. Kalau ke sini Dan di kota kalau menurut saya walaupun kecil gitunya, waktu itu juga perlawanan kayak gitu malah lebih ini. lebih apa? Jadi orang menolak teh jangan di sini kayak gitu mah langsung frontal gitu. Di sana mah kerasa gitu ya. Kalau di sini kan paling diikuti. Iya, ini nggak ada. awasin, Iya, gitu iya, kan. nggak ada yang ngusir secara langsung gitu ya. Gitu. Dulu mah gitu. Keren, Tahu keren. sekarang mah. Siap. Setelah jadi saksi, jadi anggota biasa, berarti tadi
pertama kali karir jadi ini teh jadi bendahara langsung ya, diminta jadi bendahara. Iya. Satu periode sama Pak Iip. Sama Pak Iip. Habis itu langsung jadi ketua DPC. Ya saya disuruh ke sana. Kemana? Ngajak sana dulu teh. Jangan sendirian. Gitu. Pas itu jadi lucunya Gimana? pas mau jadi ke tempat yang diundang itu kan pulang kerja itu makan di warung makan pecel lele waktu inget saya tuh makan gitu kebetulan sih ya aduaan gitu mau kemana ke sana gitu sama saya juga sama ayo kita ke sana gitu Nggak kenal orangnya? nggak kenal orang mana dulu tuh namanya siapa Erwin kalau nggak salah Erwin itu dulu teh mana Bujang Malaka. Majalah ya Oh, Erwin itu Selokan Jeruk. Selokan Jeruk. Oh, nah, ke sana sama Pak Erwin. pas barengan teh di gedung itu teh. Ya acara apa gitu? Gak tahu dah, saya suruh ke sini. Sama nggak tahu. Masuk jadi duaan itu telat ah. Jalan Ciparai. Apanya? Enggak, ke Balenda tempatnya mah. Pas udah masuk ke sana itu duaan teh terakhir itu tuh. Orang lain teh udah pokoknya mah udah rame panggil gitu. Ini banyak sama Selokan Jeruk duaan masuk barengan. Masya Pas Allah. kita, halo kita ada acara apa gitu. Orang lain teh pada nanti lain senang ya kepada ditunjuk teh pada kieu gitu. Ada apa sih asa kurang ini lah gitu. Masih tanya PPC gitu. Ada DPC ya. Oh gitu ya cara ininya ya. Masya Allah. Masya Allah. Rupa-rupa ya. Ada penunjukan, ada ini. Itu kalau waktu saya kan ada acara dulu. Ada seremoninya Di acara di gedung dakwah. Oh iya, gedung. Oh iya betul. Sebenarnya itu ngumpulkan kader semua. Saya kayaknya waktu itu jaga pendaftaran dah ya. Kalau nggak salah mah. Biasa urusan pendaftaran. Jadi membuka suratnya siapa yang ketua DPC. Sebelumnya kan memang ada kesepakatan pemilihan raya gitu. Saya yang ini pas tinggal itu sebenarnya ya Ruf sebenarnya. Oh gitu. Oh. Nah, itu. Tapi kan beda ya, itu kan memang penunjukan ya. Penunjukan karena dengan banyak pertimbangan gitu ya. Iya. Gitu. Gitu Jadi ya. kalau dilihat ini mah, itu kan senior ya di Banjaran. Saya itu kan datang itu karena dari kota ke Balai Endah, Banjaran kan. Sama saya kayak pendatang. Saya pendatang, ya, makanya. Ngapain gitu nya. Berarti asli orang Banjaran nama Pak Mansur, Pak Muhromnya. Siap-siap Pak Us. The next 2024. Terus. Tong kabur. Ya mah digaji kan. Masya Allah. Anaknya justru pengalaman pertama mah anaknya sami ajang itu diajak jeung Ustaz Murom teh orang ke Bandung cenah. Jumaah saja teh pakai koko ke Bandung kayak gitu. Aya acara naon ngeuleung gitu sarua. Pokoknya mah diajak teh bring aja, jung weh. Suruh ngaji juga sama mertua ikut itu sama Ustaz Murom di Bojong Purus. Saja hati. Ngaji mana? Enggak lewat. Antum aja bingung waktu diangkat jadi ketua DPC. Anak bingung pisan. Bingung. Nah itu pengalaman. Nya kudu kumaha itu. Baru berpartai pisan Pak. Baru berpartai. Ayeuna kudu silaturahmi ka polisi kan. Dilakoni Pak Mansur. Dilakoni Sendiri ini. sendiri. Terus ke desa. Makanya kan desa teh sampaikan ke itu kan Cangkuang. Terus nyari-nyari orang, wah masya Allah. Terus waktu pawai bersama kan harus ada pawai bersama. Kita teh nyewa koldolak satu. Terus aya motor gitu. Aduh, eta bingung lah. Pas ditunjuk bingung pisan kudu kumaha ieu. Aduh, Gusti. Oh, waktu Mas Didik mah berarti diundangnya kemana waktu itu? Diangkat jadi ketua DPC teh? Di Balai. Oh, di Balai Endah. Oh, gitunya. Tapi sebelumnya itu teh awal dari ketika dikumpulkan lagi kan ada
kayak apa muscapnya. Nah, udah tahu gitu bocorannya Oh, gitu. itu yang bocorannya mah waktu yang itu. Oh, peresmiannya waktu Nah, muscap. pas muscapnya mah udah tahu ini saya kayak gitu. Terus gimana Mas Didik waktu pertama kali menjabat jadi ketua DPC? Bingung, boy. Kumaha itu malah bingung. Kenapa memang apa yang dibingungkan waktu itu? Ada senior-senior. Ya senior apa namanya ibarat nama kan apa medan teh belum terkuasai lah gitu. Ibarat nama saya mah kan ya di balik meja lah sama Pak Ip mah gitu. Tahu iya, Pak iya. Ip lah gitu waktu itu. Ketika itu lain Pak Ip deh gitu. Pas ngobrol-ngobrol sama yang lain teh, oh ada Pak Ip yang muncul ke antum gitu. Oh iya. Ada bocoran gitu. Kan biasanya mah ditanyanya ketua DPC anu lama tuh. Saha ya nunjuk saya kayak gitu. Alhamdulillah berarti. Sudah menjerumuskan bukan? Oh kan. Memberikan pahala ya. Kan waktu di sana itu yang pertama itu kan ketemu sama orang-orang lama kayak menurut Pak Asep Jaya, Nah, iya. udah kayak gitu. Nah jadi anak deui gitu. Ya tuh. Gitu. Seperti itu. Terus apa yang selama menjabat Mas, sepertinya kan berarti Mas Didik ini sekarang yang paling lama menjabat di PKS Banjaran ya. Jadi 8 tahun gitu. Masya Ya Allah. 2025. Iya. Coba apa yang paling berkesan Mas, atau ya Yang suka paling dukanya lah apa berkesan gitu. mah kalau saya mah kan sebenarnya kan apa lebih meningkatkan mempererat struktur di dalam gitu. Kalau keluar mungkin ada yang lebih lihai lagi lah gitu. Nah, untuk memperkuat ketua DPR dan sebagainya itu luar biasa gitu. Pernah mengalami 5 DPR itu harus ganti, pernah gitu. Walaupun akhirnya ada yang bisa ditarik lagi, ada yang ganti dan sebagainya, itu luar biasa. Jadi apa namanya? Kadang gini, DPR ini lemah secara ini gitu. Tapi ternyata yang lemah itu malah lebih kuat daripada yang lain gitu. Kayak gitu. Pernah gitu ya. mengalami seperti itu. Jadi awal mula merasa itu DPR lemah gitu. Iya. Tapi Lemah tuh bisa pas- gerak dan sebagainya. Tapi itu lebih kuat daripada yang lain gitu. Pada waktu itu gitu. Ada momentum gitu yang membuktikan. untuk apa namanya bergerak lebih cepat lah, sat-satnya gitu, pausnya gitu. Ternyata yang merasa saya masih yang- bisa, itu lebih cepat lagi gitu. Oh, menarik. Menarik seperti itu. Tapi ya memang sepertinya apa namanya untuk ya ginilah, ketika seorang pemimpin mempertahankan apa rekan-rekannya, strukturnya lah ibaratnya mah, itu memang luar biasa gitu. Jadi instruksi dan sebagainya yang dari atas itu tidak bisa kita mentah-mentah langsung ke bawah ke struktur di ranting gitu, nggak bisa seperti itu. Beda lagi cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya beda. Disesuaikan. Kalau sesuai itu mah textbook langsung gitu. Dah ini apa namanya persepsinya akan berbeda. Mantap. Tapi kalau yang seperti Bapak Uus gini wah itu mah udah selesai itu beliau mah. Pak Yusuf Mah udah selesai. Itu mah udah selesai gitu. Tapi yang pernah ibaratnya yang belum ikut pembinaan dan sebagainya itu perlu diramunya gitu. Bahkan menyampaikannya juga harus bertahap gitu, nggak bisa gitu. Terus kondisi sekarang PKS gimana Mas? Sudah puaskah kalau menurut Mas Didik kondisi sekarang? Belum. Kalau belum ada harapan Kalau- apa, atau mungkin mau ninggalin warisan apa kalau kalau warisan nanti gitu. Nggak tahu ini mau ditinggalkan apa. Tapi yang jelas bahwa sebuah organisasi itu regenerasi itu sesuatu yang sangat penting sekali gitu. Karena mungkin kita semua ini kan semakin tua ya, meskipun semangat mah jangan ditanya gitu, tapi tetap umur itu kan ini kan. Makanya kan regenerasi itu kan penting banget gitu. Jangan sampai apa namanya? Itu wae gitu. Paus lagi gitu. Pengennya teh 2024 teh ketua DPC ada regenerasi, ketua DPR ada juga. Sudah punya bayangan Mas kalau nanti suksesornya siapa yang mau melanjutkan? Oh, bisa tinggal ditunjuk. Calon mah ada ya? Tinggal ditunjuk aja. Kan sebagai kader harus siap harus ya Pak. Jangan kemana-mana gitu. Gitu, seperti itu. Tapi kan kita harus menyiapkan ketika beliau kita amanah Ya. barunya Tapi gitu. banyak besar. Gimana Pak Ip? Ya, karena kan pernah dulu tuh programnya
per DPRA dapat Itu apa? satu grup. Itu ternyata nggak jalan. Binaan. Itu Binaan. amanat gitu, amanatnya. Nah, kemarin pernah saya coba ngobrol lah gitu ya, terus kemudian sengaja menginstruksikan gitu. Ternyata nggak bisa gitu. Ini kan jadi PR sebenarnya, PR kita gitu. Walaupun berkaca kepada sejarah harus bagaimana kan itu ya. Mungkin ya makanya kenapa finansial itu penting gitu ya. Kita tahu kan ketika awal-awal ya, sabiqunal awalun gitu di Rasul itu kan memang tidak nampak gitu ya. Finansial itu dikedepankan, tapi kan memperkuat pondasi. Ketika pondasinya sudah kuat, kemudian terjadi peperangan dan ghanimah sudah mulai banyak gitu ya. Berbeda lagi kan penyikapannya. Gitu. Kita sebenarnya sekarang itu harusnya ya, ghanimah itu banyak gitu. Tapi kita belum mempunyai keahlian ya gitu. Mengelola itu. Atau menerima itu dan mengelolanya gitu. Ya kalau kedepannya ketika peluang ada, kenapa enggak? Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulailah, ada beberapa DPC kelihatan sudah mulai bergerak. Tapi ya moga ke depan kita lah kader-kader yang notabene sudah lama mengetahui seluk-beluk ya kekurangan dan kelebihannya ya bisa sedikit-sedikit berubah gitu ya. Mungkin kan kita menjadi organisasi profesional ya, bukan organisasi hanya sebatas. Saya yakin kalau ikhlas mas semuanya ikhlas. Gitu. Tapi ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi ya tidak bisa. Ya, itu kan harus yang kita pikirkan. Ya, semoga kedepannya gitu ya, bukan sesuatu yang salah gitu ya. Karena inginnya ketua DPR itu satu orang punya motor satu gitu. Operasional maksudnya ya, operasional gitu ya. Nanti bisa diturunkan NMAX gitu ya. NMAX gitu ya. Kades gitu ya. Gitu. Di Kota Bandung mah udah. Oh protes cerita aja ya. Ya ini hanya harapan aja. Ya, ini bagus. Sekaligus saja ke Ustadz Mansur, Manawi Pak Mansur, gaduh harapan naon gitunya Kang PKS ke depan. Mungkin masih keneh aya nu mumpung aya keneh umur ya ngadugikeun harapana atau cita-cita hoyong ninggal PKS siga kumaha gitu. Ya kalau harapan mah mudah-mudahan PKS lebih maju lagi. Kumaha majunya bisa lebih spesifik majunya seperti apa Pak Mansur yang kebayang? Enggak, kalau dilihat perjalanan dari dulu gitu ya. Jadi semua kader itu mengusahakan dirinya itu membuat binaan. Karena kita partai kader, jadi tidak terlepas dari pembinaan. Karena yang kita anut di PKS ini kan yang pertama itu menyebarkan keislaman, kembali lagi ke kehidupan Islami gitu. Jadi kita ke masyarakat itu gitu yang pertama kita gulirkan. Karena kalau perjuangan dulu itu kan sering ustadz itu ustadz PKS gitu kan ke masjid-masjid gitu kan, untuk bahkan masyarakat itu taunya ustadz kan ke kader PKS itu karena dia sering ke masjid-masjid gitu, silaturahmi dengan masjid, silaturahmi dengan DKM, bahkan mungkin kalau ada rezeki itu kan ada yang dikasih karpet, kenang-kenangan gitu kan. Bahkan kalau kita ingin lebih maju lagi, tidak salahnya kalau kita misalkan tiap Jumat hanya sekedar memberikan air cup gitu ke masjid atas nama PKS gitu untuk supaya ya ada kenang-kenangan lah, kenang-kenangan dari kita. Yang paling jelas mah kita mengusahakan supaya kita membuat
kader lebih banyak. Karena kita kalau mengharapkan dari luar gitu untuk memperbanyak PKS tidak mungkin, karena kita ada selain memperjuangkan partai politik, kita juga kan di dalam keislaman ini harus ya sedikitnya lah sebagai contoh lah itu, jadi lebih indah lagi di dalam ukhuwahnya, terus supaya masyarakat melihat itu mana orang-orang PKS yang dulu mungkin kalau khutbah Jumatnya mungkin atau pengajiannya mungkin masyarakat juga menanti gitu. Nah, kembali kita ke masyarakat, ke masjid-masjid atau membuat pengajian-pengajian di masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan PKS lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Aduh, hatur nuhun Pak Mansur, masya Allah. Silahkan terakhir Mas Didik. Mas Didik juga sama barangkali pertanyaannya, pasti walaupun sudah cukup lama tetapi tentu barangkali ada harapan-harapan seperti apa PKS ke depan yang terbayangkan oleh Mas Didik. PKS terdepan bisa melayani masyarakat. Mungkin selama ini tetap ya namanya partai politik dengan keterwakilan dewan yang masih sedikit akan masih pelayanan dan sebagainya mungkin akan kurang banget ya. Apalagi kalau kita lihat di DPR pusat itu kan kita hanya 50 dari sekian ratus, sekitar 400 sekian kan. 475. Iya. Itu perbandingannya kan luar biasa gitu. Ketika perumusan undang-undang dan sebagainya, kalau ke voting ya udah gitu, seperti itu. Tapi tidak menjadi sebuah putus asa meskipun segitu gitu. Kita tetap berjuang. Nah, kedepannya suara PKS lebih meningkat, keterwakilan bertambah, otomatis kan bargaining posisi kita lebih kuat lagi. Karena kalau kita berpikirnya pribadi per pribadi juga nggak mungkin lah gitu. Kita akan secara materi kita akan paling tidak gitu kemanfaatan PKS untuk masyarakat luas itu lebih meningkat lagi gitu dengan keterwakilan DPR yang lebih banyak lagi, keterwakilan anggota dewan lebih banyak lagi. Barang tentu itu untuk mencapai itu perlu kerja keras yang luar biasa. Karena tantangan ini ternyata bukan seperti dari Ustadz Mansur, Ustadz Iib dan saya dan sebagainya, itu ternyata kan tantangan itu lebih meningkat lagi gitu. Meskipun beliau mungkin waktu itu sendiri beberapa orang, Pak Iib juga sudah mulai ini, yang saya mungkin beratnya secara struktur udah 100%, tapi ternyata tantangan itu luar biasa gitu. Kita harus mencapai target-target yang luar biasa lah yang harus kita capai. Mungkin itu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Nanang Mansur, Ustadz I Firmansyah, Mas Didik Setio Widodo, para ketua DPC dari zaman Partai Keadilan sampai Partai Keadilan Sejahtera. Kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan menjadi gambaran bagi kita ya, bagaimana proses yang telah kita lalui sehingga kita tahunya sekarang PKS di DPC Banjaran ini sudah urutan kedua sebagai peraih suara terbanyak di Kecamatan Banjarang. Untuk umur partai yang lahir di era reformasi ya, tahun 1999, karena jika dibandingkan barangkali sekarang yang masih juara di Banjaran itu Golkar barangkali ya, karena memang ada tokoh alegnya juga yang barangkali fenomenal. Kemudian juga tetapi kita sudah alhamdulillah barangkali sudah jadi nomor 2 runner up, mengalahkan partai-partai yang juga lebih senior sebenarnya dalam kancah politik Indonesia. Nah, tadi kita saksikan dalam perjalanan sejarahnya dari mulai Ustadz Mansur yang Masya Allah gitu ya, ngerti juga tidak bagaimana pendidikan politik dan sebagainya, tapi sudah langsung terjun gitu. Kemudian kita juga menangkap tadi kesan yang kuat bahwa ada ikhtiar-ikhtiar dari Pak Iib, mungkin sejak dari Ustadz Muhrom, Pak Iib, untuk betul-betul menata partai ini lebih profesional gitu ya, lebih modern, dan nampak
semakin nampak di era Mas Didik, sudah nampak barangkali bagaimana tata kelola partai yang kita struktur sudah 100%, tinggal tadi tantangannya mungkin memelihara dan sebagainya ya. Nah tentu kita berharap kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran perbincangan kita malam hari ini. Toseep kopina ya keneh lahnya. Terima kasih ini kepada kawan-kawan yang turut menemani Pak Uus, Pak Yusuf, dan ibu-ibu yang tidak kelihatan. Insya Allah mudah-mudahan barangkali bincang-bincang kita ada guna dan manfaatnya. Saya terus terang mengambil sebuah motif dari bincang malam hari ini bahwa teringat Ustadz Nanang bahwa dahulu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika 13 tahun di Mekah itu memang dijejali oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, hampir semua nabi-nabi kisah-kisahnya itu diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu di ayat-ayat Makkiyah ketika Rasulullah di Mekah, sehingga itu menjadi pondasi yang kuat gitu. Karena Rasulullah juga menyampaikan beberapa keputusan itu berdasarkan kisah-kisah yang beliau terima ketika beliau memaafkan saudara-saudaranya yang saudara-saudaranya Quraisy yang telah berbuat jahat kepadanya. Beliau mengambil pidato dari ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau akan diprotes ketika membagikan harta rampasan perang oleh umatnya. Rasulullah mengingati bagaimana Nabi Musa alaihissalam juga diperlakukan demikian oleh umatnya, oleh Israel gitu, sehingga tidak terlalu bersedih Rasulullah terhadap itu. Jadi sekali lagi sejarah ini sesuatu hal yang penting bagi kita menjadi dasar. Karena apa? Karena kita akan melangkah ke depan. Insya Allah sebagaimana kita tahu pemilu 2024 tinggal 8 bulan lagi kurang lebih gitu ya, atau bahkan 254 hari lagi hitungannya. Nah mudah-mudahan dengan kisah-kisah ini menambah semangat bagi kita. Kita banyak bersyukur, oh luar biasa partai kita sudah sedemikian berkembang. Mudah-mudahan 2024 PKS di Banjaran khususnya bukan lagi runner up tapi menjadi juara. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita bertemu lagi di Banpol edisi berikutnya ya. Sudah ada yang usul nih beberapa, ada yang ingin ngobrol tentang pasar Banjaran. Kita mau rame-rame ke sini, cenah hanya hayu lah orang ngobrol. Ada juga mungkin isu-isu yang lain insyaallah. Kami sampaikan sekaligus bahwa ada rencana ke depan Mas Ketua sekalian izin ya. Ini sebagai ikhtiar saja. Jadi untuk bincang politik seperti ini setidaknya minimalnya sepekan sekali di hari Rabu malam gitu ya. Kalau teman-teman yang menyaksikan barangkali bisa mau langsung hadir di studio sementara di Cidemang 14 silahkan datang ke sini. Kemudian juga kita tanggal 25 Pak Gus ya. Tanggal 25 Juni pekan ketiga menjelang kurban kita akan menyelenggarakan semacam apa ya, anggap saja school of skill lah, sekolah untuk mengasah skill kader-kader. Skill yang akan kita asah adalah kita akan mengundang kader-kader untuk berani mencit karena mau kurban. Kita berani mencit domba, nyisitan domba dan sebagainya. Mungkin nanti sudah siap nih dari Julehanya, juru sembelih halal Juleha. Juru sembelih halal bersertifikat. Ada kader kita yang di anggota Juleha. Nanti insya Allah bisa menyampaikan tanggal 25 hari Ahad ya, catat waktunya. Nanti insya Allah pengumumannya disampaikan lagi. Kita juga siapkan simulasi. Kalau sanggup simulasi domba cenah simulasi mencit hayam heula. Nanti disiapkan sambil kita makan-makan dari hasil pencitan hayamna gitu ya. Kemudian nanti mohon izin juga Pak Ketua, mudah-mudahan setiap pekan pertama setiap bulan insya Allah kita upayakan untuk betul-betul melangsungkan pelantikan anggota baru PKS yang daftar KTA. Jadi silakan barangkali kawan-kawan ajak tetangganya, sahabatnya, kerabatnya untuk daftar KTA PKS, dan nanti setiap bulan di pekan pertama akan kita lantik, kita kumpulkan dan kita lantik, insya Allah diserahkan KTA-nya oleh Pak Ketua, Mas Ketua, sehingga kita upayakan mudah-mudahan keluarga besar PKS ini semakin bertambah banyak. Demikian saja sekali lagi bincang dan ngopi politik edisi perdana, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sampai ketemu di Banpol edisi berikutnya. Saya host Lutfi Rahman, mohon maaf atas segala kekhilafan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi